Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Managerial Economics, Ekonomi Manajerial. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang teori dan estimasi biaya. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian, di mana pada bagian pertama kita akan membahas tentang fungsi biaya jangka pendek, kurva biaya jangka panjang, kemudian ukuran pabrik dan skala ekonomis, kurva pembelajaran. Yang lainnya kita akan bahas pada bagian yang kedua. Yang pertama kita lihat sifat dan karakter biaya. Ada biaya eksplisit, adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan, benar-benar yang dibayarkan, itu dimasukkan juga biaya akuntansi. Kemudian ada biaya ekonomis, itu adalah biaya yang implisit, termasuk di dalamnya biaya alternatif atau biaya oportunitas. Dan biaya relevan adalah biaya inkremental, termasuk juga yang biaya yang tenggelam atau sunk cost. Fungsi biaya jangka pendek. Biaya total atau total cost merupakan fungsi dari output. Total cost merupakan fungsi dari key. Biaya tetap total adalah total fixed cost. Biaya variabel total atau total variable cost yang merupakan fungsi dari key. Sedangkan total fixed cost itu tidak merupakan fungsi dari key. Jadi dia biaya yang tidak tergantung pada output. Kalau biaya variabel itu biaya yang tergantung pada output. Sehingga total cost itu, biaya total itu adalah biaya total tetap ditambah biaya total variabel, total variable cost. Biaya total rata-rata, average total cost itu adalah biaya total dibagi dengan key, dengan jumlah output. Sedangkan biaya tetap rata-rata itu average fixed cost itu sama dengan total fixed cost dibagi key. Biaya variabel rata-rata average variable cost, total variable cost dibagi key. Sehingga average total cost, average fixed cost ditambah average variable cost. Dan biaya marginal atau marginal cost itu adalah tambahan biaya total karena bertambahnya output, delta total cost dibagi delta key. Atau sebenarnya karena yang berubah itu variable cost, delta total variable cost dibagi delta key. Fungsi biaya jangka pendek secara numerik bisa kita lihat dalam tabel ini. Di mana pada tabel ini kita lihat ada key, total fixed cost, total variable cost, dan dijumlahkan menjadi total cost. Kemudian biaya rata-rata itu average fixed cost, average variable cost, dan average total cost. Ini merupakan pembagian antara total fixed cost dengan key, total variable cost dengan key, dan total cost dengan key. Lalu paling kanan itu ada marginal cost. Kita lihat ketika output sama dengan 0, total fixed cost tetap 60, total variable costnya yang 0, sehingga total cost sama dengan 60. Biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya total rata-rata, serta biaya marginal pada tingkat output ini tidak didefinisikan karena dibagi 0 tidak ada definisinya. Kemudian kita lihat misalnya pada output sama dengan 2. Pada output sama dengan 2, total fixed cost-nya 60. Maka average total fixed cost-nya itu average fixed cost itu 60 dibagi 2, 30. Sedangkan total variable cost-nya kan 30 tuh. Maka average variable cost-nya itu 30 bagi 2 sama dengan 15. Sehingga average total cost itu kan
average fixed cost ditambah average variable cost atau total cost dibagi Q. Itu kan sama dengan 90 bagi 2, 45. Itu kan sama dengan 30 tambah 15. Nah, biaya marginalnya, marginal cost itu adalah tambahan total cost karena bertambahnya output. Kita lihat itu total cost nambah itu dari 80 jadi 90. Jadi dari tambahan 10, maka 90 dikurang 80 dibagi 2 kurang 1 jadi 10, ketemu 10. Kemudian di sini kita lihat ada hubungan yang khusus sebenarnya antara average total cost dengan marginal cost. Sama juga khususnya antara average variable cost dengan marginal cost. Sebab average variable cost, biaya variabel rata-rata dan biaya total rata-rata itu dipotong dari bawah oleh biaya marginal atau marginal cost. Itu kita lihat di pada saat output sama dengan 4, kita lihat itu kan average total cost itu sama dengan marginal cost. 35 itu dipotong dari bawah. Sedangkan average variable cost dipotong duluan. Nanti kita lebih lihat di penggambaran secara grafik. Nah, ini grafiknya. Bentuk dari kurva biaya rata-rata total mengikuti hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Kurva biaya total mempunyai bentuk yang sama dengan bentuk kurva biaya variabel, namun berada di atasnya dengan selisih sejumlah biaya tetap. Kita lihat itu TC ada di atas TVC, total fixed cost. Selisihnya total fixed cost. Ya, selisihnya total fixed cost. Antara total cost dengan total variable cost itu selisih total fixed cost. Kurva biaya total rata-rata, biaya variabel rata-rata dan biaya marginal berbentuk U, huruf U. Sini nggak terlalu kelihatan U-nya, lebih mirip U lah. Kurva biaya marginal mencapai minimum sebelum kurva biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata serta memotong kedua kurva tersebut pada titik yang terendah. Jadi kita lihat kurva biaya marginal itu memotong average variable cost dan average total cost pada titik mereka yang paling rendah, pada titik yang minimum. Yaitu spesifik hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya variabel rata-rata, average variable cost, itu adalah total variable cost dibagi Q atau upah untuk tenaga kerja. Upah dibagi produksi rata-rata tenaga kerja. Sedangkan biaya marginal adalah tambahan total cost karena bertambahnya Q, average total cost bagi Q, atau average total variable cost dibagi delta Q, atau upah dibagi dengan marginal productivity of labor, produksi marginal tenaga kerja. Upah dibagi. Hubungan antara biaya marginal dan biaya rata-rata itu jadi jelas tuh. Dalam jangka panjang, total biaya jangka panjang itu long run total cost itu merupakan fungsi dari Q. Kenapa dia merupakan fungsi dari Q? Karena semua biaya jangka panjang itu semuanya biaya variabel. Tidak ada biaya tetapnya. Dan biaya rata-rata jangka panjang, long run average cost, LAC, itu sama dengan LTC dibagi Q. Dan biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost, LMC, sama dengan tambahan long run total cost dibagi delta Q. Jadi bertambahnya biaya jangka panjang, total biaya jangka panjang karena bertambahnya output. Kurva biaya total jangka panjang LTC diturunkan dari garis ekspansi dan
menunjukkan biaya total minimal untuk memproduksi berbagai tingkat output pada saat perusahaan dapat membangun berbagai skala pabrik yang diinginkan. Biaya rata-rata jangka panjang LAC sama dengan LTC dibagi Q, sedangkan biaya marginal jangka panjang sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Bentuk U kurva LAC merupakan akibat dari pengembalian yang meningkat, konstan, dan menurun terhadap skala. Hubungan antara kurva jangka panjang dan kurva jangka pendek. Kurva LMC, long run marginal cost, memotong kurva LAC dari bawah. Kurva LAC bersinggungan atau menjadi amplop dari kurva biaya jangka pendek dan menunjukkan bahwa biaya rata-rata minimal jangka panjang dalam memproduksi di berbagai tingkat output. Bentuk U kurva biaya rata-rata jangka panjang didasarkan atas asumsi bahwa skala ekonomi berlaku pada tingkat output yang kecil dan skala disekonomis berlaku pada tingkat output yang lebih besar. Dalam dunia nyata, kurva LAC lebih sering ditemukan mempunyai bagian bawah yang hampir datar dibanding berbentuk U. Ukuran pabrik dan skala ekonomis. Skala hasil yang meningkat timbul karena meningkatnya skala operasi, pembagian tenaga kerja dan spesialisasi yang lebih besar. Ini dapat terjadi dan mesin-mesin yang lebih terspesialisasi dan produktif dapat digunakan. Sebuah perusahaan besar dapat juga mengambil keuntungan dari diskon pembelian bahan mentah, menurunkan biaya pinjaman, dan hemat dalam iklan. Skala hasil menurun timbul terutama karena dengan meningkatnya skala operasi, menjadi lebih sulit untuk mengelola perusahaan secara efektif dan mengkoordinasikan berbagai operasi dan divisi perusahaan. Kemungkinan bentuk kurva biaya jangka panjang yang bentuk kiri itu adalah ada titik minimum kira-kira simetris, kemudian LAC yang tengah itu agak condong ke kiri, sehingga di kiri itu tinggi, awalnya tinggi kemudian mencapai minimum, tapi kemudian naik tapi sedikit naiknya. Kalau yang paling kiri itu kan tinggi, turun, capai minimum, naik lagi. Nah, kemungkinan yang ketiga itu adalah kurva LAC yang terus menurun, turun, tidak mencapai minimum, terus turun, tidak naik lagi. Kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran atau learning curve memperlihatkan penurunan dalam biaya rata-rata karena meningkatnya total output secara kumulatif sepanjang waktu. Kurva pembelajaran mempunyai kemiringan negatif dan cembung terhadap titik asal, origin terhadap origin, titik O. Dan itu menunjukkan bahwa biaya input rata-rata menurun pada suatu tingkat yang digunakan dalam memperkirakan kebutuhan personel, mesin, dan bahan mentah, dan untuk menjadwalkan produksi, menentukan harga jual output, dan bahkan melakukan evaluasi harga dari pemasok. Biaya rata-rata dari unit Q sama dengan C sama dengan A Q pangkat B. Bentuk estimasi log C sama dengan log A plus B log Q. Ini average cost dengan kumulatif total output. Learning curve yang terus average cost yang terus menurun berdasarkan dengan bertambahnya total output kumulatif. Bentuk estimasinya itu log C sama dengan log A plus B log Q, yang bisa diturunkan bahwa C itu merupakan fungsi pangkat A kali Q pangkat B. Saya kira demikian untuk bagian pertama. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.